Kayu sopin beda ini. Sudah tahu hari ini kita bakal bahas apa? Oh iya, TI ya. Sama itu. Tapi kan sebuah gelombang, sebuah materi dan juga bisa diatur perpindahan NKR. Tapi cara Oh iya. itu kok saya kan kalau dia kan orang yang bergerak atau benda yang bergerak saya Ya oke, sembari lokasi mulai diinstal ini apa namanya LCD-nya ya. Saya langsung dulu satu-satu. Mulai dari Adista. yes. Adista lomba. Masih gak pakai efek sound? Enggak lah. Aditya Ahmad. Lomba. Apriana. Lomba. Lomba juga. Azra. Enggak lomba. Amar Nalinda. Enggak lomba. Anindya Ramadhani. Enggak lomba. Arizara Tala. Kerwamito. David. Renang soalnya. David. Sembari nunggu ya, silakan buka penanya tentang efek Doppler. Doppler itu yang saling mendekat-mendekat. Karina, Lorenza, Muhammad Amarafi, David, masuk ya? Saya dari sana. Raya,
Salsabila, Santika, Safira, Raskia Surya, Tasya, lumayan banyak ya dari 11 kita ikut lomba ya. Banyak. Peserta Olimpiade. Iya, banyak kan dari sini ya. UB kayak gitu. Apa UB? Enggak ada. Jadi silakan sembari sebelum kita mulai buka dulu penanya tentang efek Doppler. Efek Doppler halaman 178 ya Mas ya. 168 halaman 162. Ada yang sudah sempat baca materinya? Kalau sudah baca, apa sih yang kalian ketahui tentang Itu Mas, misalnya ada orang balapan itu bunyi balapannya itu gini Mas. Oke, salah satu simulasinya kayak gitu kan? Ya, gelombang pada saat dia mengalami pendekatan terhadap suatu dua Berarti kan pada intinya adalah pengaruh frekuensi akibat adanya gejala relatif antara sumber dengan pengamat cahaya pendengarnya, gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa bumi itu kan adalah gelombang longitudinal dan juga gelombang mekanik. Kemudian kan kita sudah belajar sumber bunyi, ya ada dawai, kemudian ada perdana. Nah, kita bisa mendengar itu di saat pembelajaran kemarin itu kan dalam kondisi sumbernya diam, betul ya. Nah, sekarang kalau kondisinya sumbernya bergerak itu bagaimana? Nah, ya seperti biasa kita bakal nyimak video ini waktu kemarin saya perjalanan ya dari Malang ke Banyuwangi, waktu hunting papasan kereta. Nah, di sini akan ada Dopplernya. Ini sebenarnya jelas nggak ya? Tahu ya. Nah, nggak tahu koneksi berapa ya? semoga ya. Dua Mas. Jadi ini ada dua konsep kereta ya. Ini kereta saya waktu itu silang, harus mengalah bersilang dalam single track. Kemudian ini kecepatan 120 loh ya. Di lintas Probolinggo ke Pasuruan di situ kan iya relnya sudah baru ya. Jadi untuk relnya ini memang sudah bisa mengakomodir kereta-kereta dengan kecepatan tinggi. Karena kalau di Indonesia itu menurutnya kecepatan 120 km per jam, tapi tidak di semua lintas ya. Itu kita bisa aja. Jadi pada saat kereta tadi ini keretanya tadi melintas, nah itu kan tentunya akan ada suara klakson kereta. Nah, kalau kalian pernah seperti ini, apa yang terjadi dengan suara klaksonnya? Naik. Ketika mendekat berarti frekuensinya akan semakin besar, ya kan? Semakin cepat dari semakin besar, semakin jauh frekuensinya semakin kecil. Nah, itulah yang disebut sebagai efek Doppler. Nah, kemudian ada fenomena lagi yang bakal kita bahas. Ada yang pernah nonton video ini? Konsernya Coldplay. Nah, konsernya Coldplay ini kan ada kira-kira hal fisika apa yang kalian dapat di sini? Konser fisika apa? Kan ada suara, kemudian kalau
Nah, yang ini tadi kaitannya dengan gelombang bunyi tadi, kalau ada semakin mendekat berarti frekuensinya semakin besar, semakin jauh frekuensinya semakin kecil. Kemudian kalau ini dengan satu sumber bunyi akan menghasilkan taraf intensitas sekian, kalau bareng-bareng akan menghasilkan taraf intensitas yang berbeda. Nah, terus ke istilahnya. Oke ya. Jadi yang bakal kita bahas di sini adalah tentang efek Doppler. Oke, efek Doppler. Ada yang punya definisi lain dari apa yang terpampang di slide? Ada punya pandangan lain dari apa yang sudah kalian baca mungkin? Dipengaruhi oleh kecepatan. Oke. Jadi kan kecepatan kan salah satu besaran dari gerak, gitu kan ya. Oke. Terus apa lagi? Pengaruhi arah gerak, pengamatan atau arah gerak balik ketinggiannya. Ya, oke. Masih masuk akal. Yang lain? Apa? Ada yang punya pandangan lain tentang Doppler? Oke, tapi intinya paham ya. Jadi efek Doppler itu merupakan perubahan frekuensi ya, nilai frekuensi yang dipengaruhi dari gerak relatif antara sumber dengan pengamatnya. Jadi ada dua kemungkinan di sini antara sumber dengan pengamat itu bisa saling dekat, bisa saling jauh, bisa kejar-kejaran, atau kejar maling gitu kan ya. Nah, selain itu juga itu akan ada dua kondisi di sini. Yang pertama dipengaruhi oleh angin dan yang kedua anginnya diabaikan. Sehingga dari sini akan ada dua formula yang berbeda atau dua rumus yang berbeda. Ya. Nah, sudah dibaca rumusnya? Ini nggak perlu saya kasih keterangan ya. Kalau ada indeks P berarti artinya apa? Pengamat atau pendeta? Ya, pendeta. Yes. Pendeta setan. Oke, berarti cara ngapalin yang baru ya. Jadi kan kalau pendengarnya saling mendekat dengan sumbernya berarti atas apa bawah apa tandanya? Atas. Kalau saling jauh, terus kalau pendengar mengejar kalau sumber mengejar pendengar, atas minus bawah minus. Oke, sudah paham. Berarti kalau ada pengaruh angin tergantung kan. Kalau misalkan arah anginnya searah dengan sumber berarti kecepatan tambah. Kalau berlawanan berarti. Nah, kalau sudah paham ya, kita akan bahas langsung aja di soal. Ada contoh kasus di halaman 178 nomor 4. Halaman 178 nomor 4. Ada yang udah ngerjain? Ada yang bisa ngerjain? Belum. Ayo. Coba kita pikir bareng-bareng. Jadi di sini ini itu kan berada di dalam kereta api, ya kan ya? Ini berada di dalam kereta api yang berhenti. Jadi kalau gini berada di dalam kereta api yang berhenti, artinya kecepatan gininya ada apa enggak? Enggak ada. Dan posisinya gini apakah sebagai sana benar? Benar. Berarti dari sini kalian dapat apa? Apanya yang sama dengan 0? Pengamat Oke, pernah? Oke, atau kalian tulis di sini aja ya. Oke. MP sama dengan 0. Ya kan? Karena posisinya gini adalah sebagai pendengar. Jadilah pendengar yang baik. Ya, kalau teman juga jangan dintai. Ini berarti dengarkan juga. Ya kan ya? Oke, lanjut. Kemudian kereta B bergerak mendekati kereta api A dengan kecepatan 2 meter per sekon. 2 meter per sekon berarti apa posisinya? Sebagai PS-nya adalah 2 meter per sekon. Sambil membunyikan peluru dengan frekuensi berarti FS atau FP? FS.
biasanya di sini 676 Hz. Nah, jika cepat rambat bunyi di udara berarti apa? V. V doang. V doang ya. Kalau misalkan ada angin berarti ada V. VA. Berarti V-nya di sini adalah 340 Hz. Berarti yang ditanyakan apa di sini? Frekuensi kan? Ada yang mau maju? Kerjain. Masih maju ya? Masih dua. Biasa saya ngomong malah lebih pro biasanya. Iya. Apa? Yang maju. Aku yang maju. Mas ini timbang daripada kalau kebetulan ayo kita dua. Oke, langkah pertama seperti biasa kalian harus menuliskan rumusnya dulu kan? Berarti kan kalau kita mengerjakan soal kan berarti di sini ada unsur-unsur komputasional ini enggak sih? Jadi gimana? Ya, berarti kan di komposisi kan ya. Masih ingat? Tuh. Ini berat kereta api. Oke. Kalau berarti kan asumsinya apa? Keduanya saling mendekati, tapi kecepatan kan anggapannya saling dekat. Berarti atas plus bawah minus. Harusnya berapa kali sih? Ada yang sudah bacain? Ada yang sudah nemu jawabannya? Iya, efek dolar ini easy kan ya? Easy kan? Kalau saling mendekat, kan ceritanya mereka ini anggapannya kan saling mendekati. Cuma posisi pendengarnya, si dininya ini kecepatannya 0. Berarti atas plus bawah minus. Kalau saling jauh berarti baru atas min bawah plus. Berarti yang paling bawah Ini loh, anggapannya memang sekali. Nah, kalau dia oke 660. Bener angkanya? Oh iya. Paham ya? Ada yang bingung dari contoh kasus yang barusan kita bahas? Plus minusnya. Oke, sedikit. Ini agak sedikit menghafalkan. Kalau saling dekat berarti atas plus bawah min. Kalau saling jauh berarti atas min bawah plus. Ya, dari sini saling jauh. Ini bisa kita bikin skema. Jadi ini adalah dari sumber, ini adalah objek. Oke, kalau saling mendekat, kan dari rumusnya ini toh, frekuensi pendengaran sama dengan VP plus minus VP, kemudian V plus minus VS kalikan FS. Lihat ya, kalau saling mendekat, berarti kan yang ini akan bertanda plus, yang ini akan bertanda min. Paham skemanya, cara bikinnya? Ya. Kalau saling jauh, berarti tinggal lawannya. Yang ini berarti ke sana akan bertanda min, ini akan bertanda. Paham cara bikinnya? Yang terpenting adalah kalian ingat dulu kalau saling dekat itu atas plus bawah min. Kemudian kalian
dia untuk sekretanya menjauh. Berarti kan asumsinya adalah saling menjauh. Tapi apa kecepatan pendengarannya dalam kondisi yang logikanya paham? Sampai sini logikanya? Oke ya? Kalau kan sampai jarak, oke, misalkan gini. Dari pedoman ini, ya, dari pedoman ini, coba kita gambar dulu. Ini ada sumber yang bergerak dengan jarak pendengarnya. Oke, berarti kan kecepatannya ke sana, ini kecepatannya ke sana. Jadi atas min, bawah min. Paham? Oh, udah jelas. Tapi kalau kebalik, ini sumber bergerak ke sana, kemudian ini sudah mengejar. Jadi ini atas plus bawah plus. Jadi kalau di situ plus itu ya. Gini, bukan masalah ke kiri atau ke kanan ya. Jadi sama mainnya ya. Ya. Jadi ini ya. Kalau ini cara masukkan dalam mengingat ya. Yang pertama adalah kalian harus tahu rumusnya sebenarnya dulu. Pertama. Yang kedua, kalian hafalin salah satunya saja. Contoh, saling mendekati. Kalau saling mendekati atas plus bawah min. Kemudian kalian gambarkan aja dalam bentuk skema seperti ini. Paham sampai sini? Nah, dari sini kan kalau atas plus bawah min, berarti kan kalau saling menjauh ini kan saling mendekati. Bisa dipahami? Dari penerjemahan tahapan ini sama ini, kan kalian bisa menentukan kalau misalkan hasilnya kejar-kejaran. Iya. Bisa dipahami sampai sini. Ya, jadi yang pertama tulis dulu rumus blok ganda. Yang kedua, ingat salah satu ininya, patternnya ya, salah satunya. Iya. Plus min, kalian ubah dalam bentuk gambar. Kalau misalkan untuk kasus kejar-kejaran, tinggal menyesuaikan saja siapa yang dikejar. Ya, jangan terlalu mengejar karena kita yang mana ya. Sudah paham sampai sini? Ada yang bingung? Ada yang bingung rek? Habis ini kita kerjakan KPD ya. Yes, ada yang dibingungkan dari ini tadi? Ada. Nah, kan tentunya yang namanya frekuensi, yang namanya bunyi kan punya frekuensi, ya kan ya? Frekuensi itu nanti bakal punya energi. Oke, bisa dipahami? Ya, kan namanya gelombang bisa merambat itu kan pasti ada energi. Jelas ya sampai sini ya. Nah, energi kalau dalam waktu tertentu berarti namanya apa? Energi yang misalnya energi dalam waktu tertentu. Kalau setiap waktu berarti artinya apa? Daya. Nah, daya yang dimiliki bunyi untuk menembus sebuah permukaan bidang tertentu namanya adalah intensitas. Oke sih, berarti kalau kalian pernah nonton horek atau ya itu kan rambatan energinya itu kan berusaha menembus kaca, makanya kan kacanya tergetar. Tetapi ketika kacanya tergetar, berarti kan katakanlah energinya kan terlalu besar untuk bisa menembus kaca itu tak bisa memecahkan. Ya itu berarti intensitas dari soundnya adalah sangat besar. Nah, sekarang jadi dulu ya. Tadi perlu ditulis? Sudah ya, sudah ditulis ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasannya, yaitu adalah intensitas. Intensitas silakan dibuka halaman 8. Ya, 8. Oke. Nah, di situ kan sudah ada beberapa rumus loh. Nah, definisi dari intensitas itu adalah daya yang dibawa ke suara itu tadi. Makanya kan kalau kalian
bentuk pangkat negatif, betul kan ya? Kalau pangkatnya ke depan minus, kalau minus jadi positif. Ya seperti itu cara perhitungannya. Oke? Nah, jadi intensitas itu merupakan perbandingan logaritma antara. Jadi perbandingan yang dikatakan dalam logaritma antara intensitas kita dengan intensitas ambang. Intensitas ambang itu adalah intensitas yang maksimal bisa didengar oleh telinga, karena kalau lebih dari itu jebol dengannya. Ya. Nah, intensitas ambang itu nilainya adalah, ada yang sudah tahu nilainya? Pangkat min 12. Ya, perbandingannya adalah 12. Nah, tentunya kalau ketika sebuah sumber menghasilkan taraf intensitas sekian, kemudian ada beberapa jumlah sumber, maka nanti jumlahnya itu akan berpengaruh ke rumus yang ini. Paham, Bre? Ya, jumlah sumber suara. Gimana? N-nya, nilai N-nya ini adalah jumlah suaranya ada berapa? Dengan catatan di sini suaranya adalah I dan I. Misalkan mesin motor, ya mesin motor semua nggak bisa dicampur sama mesin mobil. Intensitasnya beda, bunyinya beda. Tarafnya, ya. Misalnya motor Mio sama motor GL, nanti kan itu dua negatif motor GL kan? Itu kan motor yang berbeda, berarti kan intensitas yang dihasilkan berbeda. Nah, kalau misalkan 100 diesel sama bensin ya beda. Nah, misalkan kalau ada 100 sumber bunyi yang berbunyi secara bersamaan, nah itu kalian rubahnya ini menjadi bentuk perpangkatan. Makanya nanti di sini bakal pakai sama logaritmanya. Paham? Udah ya sampai sini ya. Nah, itu kalau pada jarak tertentu. Kalau misalkan jaraknya diubah, maka nanti ada perbandingan jarak sepanjang seperti ini. Paham? Guys? Nanti sudah belajar tentang intensitas di luar ya? Atau di rumah? Sudah? Belum? Oh, sudah belajar? Oke ya? Nah, sekarang halaman 139. Ini kasus soal cerita. Oke, nomor 1 dari halaman 169. Dari daya dari sebuah sumber bunyi diketahui 60 watt. Nah, jika bunyi tersebut memancarkan medium sekelilingnya yang homogen, nah tentukan besar intensitas bunyinya berapa. Ada yang sudah pernah jawabkan? Kenapa sih kok pakai minimal? Karena apa? Jumlah suaranya itu memancar ke atas permukaan bunyi. Nah, masalahnya bunyi ini kan bentuknya apa? Bola. Berarti dia nembus nembus apa permukaan tuh? C3. Oh. Kan ini toh. Tapi R kuadrat. Nah. Anda sudah nemu jawabannya? Kevin. Nemu? Sudah ini, nomor 1 mas. Nomor 1. Ketemu berapa? 15 kali 10 kali 2. 15 kali 10 pangkat min 2. Ada yang menemukan angka yang sama? Ada yang menemukan angka yang sama?
Sama. Ada yang menemukan angka lain? 15 kali 10 pangkat minggu. 15 kali 10 pangkat minggu 2. Ayo, ada yang lain? Oke, sekarang kita buktiin dulu ya. Iya, bisa. Di sini nomor 1 dayanya adalah 60 pi. Kemudian jika bunyi tersebut memancarkan gelombang, nah 10 meter ini apanya simbolnya? R. R kan? Ya. Oke. R-nya adalah 10 meter. Berarti intensitas sama dengan apa? Ini R Kuadrat. Ya, P-nya di sini 60 pi. Terus 4 pi kali 10 kuadrat. Oke ya. Tadi 10 ini 15. Nanti kan 15 kali 10 pangkat minggu. Paham? Paham. Balik. Ah. Bingung boy? 3 per sama. Ya. Sudah nomor 4. Oke, yang nomor 4. Ayo nomor 4. Dari soal yang kalian baca, kemudian dirumuskan ada di pena, nanti lebih cocok pakai yang mana? Yang memasukkan semuanya. Ya. Oke. Ada yang sudah mengerjakan, yang sudah mengerjakan coba maju. Ayo. Ada yang sudah? Tapi udah belum masalah. Sekarang tanggal berapa? 50. Sekarang tanggal berapa? 18 ya, Pak? Bisa. Udah pas pikir. Kan sumber bunyinya 10. Berarti N 10. Luasannya berapa minggu? Oh, Atau ada yang sudah? Yang sudah? berarti mana? Ya udah 20. 52 sama. Oke, kalau yang nomor 4 kan ada 10 bunyi. Kalau 10 sumber bunyi ini simbolnya apa tadi? Ini kan hanya ya toh? Oke. Bunyinya bersama berdasarkan kalau intensitas besar 50 desibel. Oke. Ya, jadi ini kan kalau intensitas pada saat jumlahnya berapa? N-nya 100. Coba perhatikan dulu. Ayo kata-katanya. 10 sumber bunyi identik Jika 100. ya. 10 sumber bunyi identik yang dibunyikan bersama berdasarkan taraf intensitas 50. Kalau 10 50, kalau 100 berapa? Paham? Iya. Ya. Diterusnya. Berarti kita harus cari apanya dulu. Bandingan 1. Pada saat sumbernya sama dengan 1 dulu. Oke. Berarti kan gini toh ya. Pakai rumusnya pakai N atau pakai R? T-nya. N. Jadi TI sama dengan TI pada saat N-nya sama dengan 1 ditambah 10 log N. Nah, N-nya kan di sini kan 10 kan ya? Oke. Ini kan 50 sama dengan TI pada saat N-nya sama dengan 1 ya kan? Ditambah 10 log 10. Nah, ini kan 1. Ini 10 betul? Ini 50 sama
logaritmanya. Ya, Di sini nggak boleh. Ada yang bingung? Nomor 4 matematikanya aman? Ya. Oh, ada ini ya. Ada tugas kan? Nah, terus yang berikutnya nomor 5. Dari satu Masih kan jawaban dari satu aja. Caranya yang double n. ya kurang lebih. Ada yang berani maju? Apa namanya? Nomor 5. Ada saya mau masuk makan dulu. Makan dulu. Ada 10. Ada. Kan sekarang kan tanggal 18. Tetap lagi. 18 lagi 2. Siapa nama? 18 kali 6. Karena maju. Karena maju mengerjakan 5. Atau gini aja deh. Absen 8 sama 10. Masa semua kan? Absen 8 sama 10 maju. Ayo, 8 sama 10 nomor 5. Ayo dapat kursi. Ayo kau sakit Ini ada RKPD ya, ada 3 soal. 3 soal aja. Dikerjakan nanti di lembarannya. Nanti dulu kan istirahat. Dikerjakan ini gitu. Nomor 10 sama Iya, dewa ini tulang. Mas boleh cocok Mas? Hah? Itu emang kalian kerjaannya di situ. Saya sudah kasih garis-garis buat ngebantu kalian ngerjakannya biar rapi. Kalian nggak dapat?
Yang biru tadi yang biru adalah di belakang ada Yang nomor 5 api rek. bisa oh iya duit per meter nah yang mana aku belum ini gak jadi baju Masih udah maju. ayo baju Ayo rek. Besarnya intensitas mengalami penurunan. Ini rek, itu kan ada yang kurang lengkap ya di tabelnya ya. Nah, bila dilakukan perubahan terhadap sumber menjadi 2 kali semula, maka intensitas bunyi menjadi 60 desibel. Tambahin kata-katanya. Ya. Maka intensitas bunyi menjadi 60 desibel. Ya, 60 desibel. ini bener Yang penting mah itu yang maju gitu. oh itu tapi Yang bener ya ternyata.
ABB soal banyak dia. Jawab apa mau? Pin Yo, kayak sama teman kayak hal ya. Jadi ada sama sama. kamar berapa itu? Satu ya. Iya, 111 yang kedua apa? Saya 106,9. Hah? 106,9. 106,9. Oh, kamu noknya jam ya? Ada di oh, keterangan ya? Tahu ada banyak keterangan. Kan kata saya, kalau itu kan 10 kali, kalau 10 pangkat 10 kan 10. Karena di situ 5 kali, berarti kan C 10 log 5 kali 10 pangkat 10 gitu kan? Iya. Oke, berarti kan 10-nya ke depan dong. Iya. Berarti kan 10 log 5 kan? Iya. Oh, ya. Berarti kita terakhir Mas. Ya. 100. Langsung sempat 100-nya. Mau 105. 100 sama. Guys, pokoknya itu caranya, nanti saya koreksi. Oh iya iya. Ayo, tarik main, tarik main. Oke, jadi yang nomor 5 Sebenarnya kan 10 di atas bawah. ini nggak keluar. Oke, ya benar. Nomor 5. Oh. Ayo, lo tarik main ya, apa lo tarik main? Oh iya. Ayo, lo tarik main. Kan gini tuh, Ren. Misalkan, masih kan gini loh. Yang nggak lengkap. Itu kan berarti orang bakal log log A kali log A kali log B kan? Ya. Nah, iya. Kan pakai mesin logaritma biasa tuh, nggak sampai yang memisalkan loh. Iya kan?
balik lagi 10 kok. 10 Pak. Ada enggak ada masalah. Coba kerjakan sebisanya dulu aja deh. Kerjakan sebisanya dulu. Saya koreksi. Jadi bingung gitu loh. Masih jauh. Saya mau tanya.
Mbak, ini mulai ya. Oh iya. Iya, masih senang ya? Halo. Halo, Rek. Halo, Rek. Jadi hari kami besok kita sama bahas tentang interferensi cahaya. Interferensi difraksi sama polarisasi. Kalian hari Kamis bikin peta konsep. Hari Kamis ya, untuk hari Kamis. Jadi dikumpulkan hari Kamis, bikin peta konsep. Ya, kita nggak harus kerjain soal dong. Bikin peta konsep, ketentuannya ada di depan. Kita kelompok sendiri. Oh sendiri. Berarti PR. Dikerjakan sebisanya. Ya. Mau diskusi boleh. Kok jangan lupa ini ya, Rek. Tugasnya buat hari Kamis. Ya. Bikin kertas A4. Muhammad Andre Davidson bin Jadi Wahid Mau boleh, mau tulis tangan juga boleh. Mas, aku mau jangan pakai kanva. Mas, aku mau jangan pakai aplikasi Mac. Oh, sendiri. Dua pin kan bisa Iya. Nah, itu dia. Ingat ya, poin yang menjadi nilai itu adalah yang terpenting. Konten yang kalian paparkan itu kontennya itu ya. Ya. Jadi yang kalian paparkan itu dari Kamis ya. Itu yang pertama pengertian ya, pengertian. Kalau misalkan kalian paparkan alur terjadinya peristiwa itu juga nggak apa-apa, malah lebih bagus. Dikasih rumus matematikanya atau rumus ya kesamaan matematikanya juga nggak apa-apa. Jadi kalian paling nggak harus tahu artinya dari simbol itu apa. Ya. Ini oke. Jelas ya. Halo, Rek. Terus ya, coba fokus ke Mas Bintang dulu. Jadi untuk hari Kamis itu kan kita mempelajari interferensi, difraksi sama polarisasi. Berarti kan dua-duanya udah berpercaya dong. Nah, itu kalian sebelum mulai bikin dulu peta konsepnya. Ya, peta konsepnya yang dikumpulkan hari Kamis. Oke? Ya. Nah, kerjakannya di A4. Ada nama, kelas, nomor absen. Kemudian dalam yang terpenting
penting dalam kalian bikin peta konsep. Yang pertama kontennya antara satu konsep sama konsep yang lain itu bisa nyambung. Paham ya yang sini ya. Kemudian secara ringkasan kalian cari informasinya apa, interferensi itu apa, polarisasi itu apa, vibrasi itu apa, ya. Kemudian ada rumusnya, yes. Tapi ingat jangan asal kopas, oke? Sebisa mungkin buatlah dengan bahasa kalian sendiri, dengan kreativitas kalian sendiri. Ya, karena kita akan belajar itu besok. Soalnya gimana? Ada yang merasa bingung nggak? Nggak kan? Oke ya, sudah ya. Saya ada ya. Aduh, jadinya berapa? Ini dong, Yes. Dia oh dikurangi soalnya kan kira-kira kayak gitu kejar kejar habis dong 1080 dong
Itu kan minta soalnya kan yang berubah alam si Mas nomor dia itu tetap nomor 3 itu maksudnya jalan. Iya bisa. Apa namanya kiri-kirinya? Ya. Ini pinggir kali. Sini boleh kena. Ini kanan kiri atas kiri. Berarti yang aku tadi ini. Nah, tadi itu. Kalau bisa. Yang kedua itu nggak ada pengaruh angin dari Nggak mau konversi. Berarti ada zaman yang anu. 36 itu berarti 1 ya? 10, 54. Berarti min 10 sama min 15. And it's not the time. Min. Kami aku lo yang beda. Enggak itu dah. Enggak ini. Enggak ini dah. Mereka menjawab gini. Otak ini gini. Yang ini mas turun dulu. Ada yang mau periksa? Mas, nyantai mas. Nyantai saya semua ya mas.
Mari, boleh. Mas Bintang, yang tiga, yang benar tiga salah. Oh, berarti 10 plus 5. Ya kan? Yang asli tidak pakai 10. yang dipakai. Lah iya kan? Ayo. Ini ada yang keliru baca soal ya. Baca soal Nomor 3A. Nomor 3A itu kan ada pengaruh angin. Di situ kan angin bertiup dengan kecepatan 5 meter masuk ke searah aula, gitu kan? Nah, bedanya searah sumber. Yang A ini itu adalah kondisi sesuai soal. Yang B, kalau ada kata-kata jika, berarti pengaruh kondisinya diubah. Jika ini berkandung searah dengan pengendalian